Selamat pagi Pak Taruna dimanapun kamu berada. Pada pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa untuk materi pembelajaran Marine Pollution, kita akan membahas tentang temanya simbol-simbol berbahaya dan penanganannya ya. Ini di sini sudah saya cantumkan simbol dan nama ataupun tanda-tanda seperti ini ya. Ini berarti simbol adalah harmful ataupun berbahaya. Ini kalau ada simbol ini merupakan simbol-simbol yang berbahaya, yaitu bahan kimia, merupakan suatu simbol bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernapasan, dan bila kontak dengan kulit dihirup ataupun ditelan. Jadi ini dapat menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya ya. Jadi di keterangannya ini disebutkan gambar yang seperti ini adalah merupakan bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya harmful. Itu memiliki risiko merusak kesehatan, sedang jika masuk ke tubuh melalui inhalasi ataupun pernapasan melalui mulut ataupun ingasian atau kontak dengan kulit. Jadi suatu bahan ini dikategorikan berbahaya jika memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada LD5 dermal ya, itu sekitar 44% sampai dengan 2000 mg per kilo berat badan ya. Dan ada LC50 pulmonari untuk aerosol, debu dan sebagainya ya kan. Jadi ini ada beberapa keterangan. Jadi contohnya adalah solvent 1 sampai dengan 2 eten, 1,2 diel ataupun etilen. Ini ada istilah-istilah kimia ya. Jadi terus terang ini ya, simbol seperti ini harus betul-betul diperhatikan nanti di kapal. Selanjutnya kita akan bahas tentang simbol berikutnya, ada itu simbol yang kedua adalah gambarnya seperti ini ya. Ini artinya adalah eksplosif ataupun mudah meledak. Jadi sifatnya dapat meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, guncangan ataupun gesekan. Jadi ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Jadi energi tinggi dilepaskan dengan propagasi gelombang udara yang bergerak sangat cepat, di mana resiko ledakan dapat ditentukan dengan metode yang diberikan dalam Law for Explosive Substances ya kan. Dan di laboratorium, campuran senyawa pengoksidasi kuat dengan bahan mudah terbakar atau bahan pereduksi dapat meledak ya. Jadi simbol ini harus berhati-hati juga ketika kalian bekerja di kapal. Dengan simbol ini berarti tempat lokasi kerja itu adalah lokasi yang mudah meledak ataupun eksplosif ya. Yang dimana bahan-bahannya harus betul-betul diperhatikan tuh di sini ya. Oke, simbol berikutnya kita lihat di sini ada flammable ataupun mudah terbakar. Bahan kimia yang simbol seperti ini menunjukkan bahwa bahan kimia memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala ataupun terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas ataupun loncatan bunga api. Jadi tidak ada simbol yang bahaya yang diperlukan untuk melabeli bahan dan formulasi dengan notasi bahaya ataupun flammable. Bahan dan formulasi liquid yang memiliki titik nyala antara plus 20 oC dan plus 55 oC dikategorikan sebagai bahan yang mudah terbakar atau flammable. Jadi simbol-simbol seperti ini, tindakan yang perlu kita lakukan adalah jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api ya. Simbol seperti ini ya kan. Kalau pada simbol yang kedua tadi, yang eksplosif tadi, simbol seperti ini, ya, itu tindakan yang perlu dilakukan adalah hindari pukulan ataupun benturan, gesekan, pemanasan api dan sumber nyala lainnya, bahkan tanpa oksigen atmosferik ya. Jadi simbol yang seperti ini tadi ya, dan pencegahannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini ya. Hindari pukulan, benturan, gesekan, pemanasan api dan sumbernya yang lain bahkan tanpa oksigen atmosferik ya. Kemudian yang ketiga sudah saya sampaikan. Yang keempat, nah ini ada gambar yang seperti ini, simbolnya highly flammable, artinya adalah sangat mudah terbakar. Bahan dan formulasi ditandai dengan notasi bahaya. Highly flammable adalah subjek untuk self-heating dan penyalaan di bawah kondisi atmosferik biasa, atau mereka mempunyai titik nyala rendah di bawah plus 21 oC ya. Jadi di beberapa bahan yang memang sangat mudah terbakar dan menghasilkan gas yang amat sangat mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Jadi
ini label-label seperti ini harus perlu diperhatikan. Jadi tindakannya apabila kita melihat simbol ataupun label seperti ini adalah hindari daripada sumber api, api terbuka dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembapan tertentu. Jadi kalau sudah terpasang highly flammable seperti ini adalah jadi sesuatu yang sangat mudah terbakar di lokasi tersebut. Jadi kita harus menghindari daripada seperti yang saya sampaikan tadi adalah sumber api, api terbuka dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembapan tertentu ya. Itu yang untuk simbol ataupun label yang nomor 4. Berikutnya di label yang kelima yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar. Dan ini simbol-simbol seperti ini tindakannya adalah jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Jadi artinya bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya extremely flammable itu merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah di bawah 0 Celsius dan titik didih rendah dengan titik didih awal di bawah plus 35 oC ya. Di bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi yang normal. Jadi frase R untuk bahan amat sangat mudah terbakar dengan R12. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan seperti yang tadi adalah jauhkan daripada campuran udara dan sumber api ya. Apabila ada simbol-simbol ataupun label yang seperti ini ya, extremely flammable ya. Kemudian ada toksit ataupun beracun. Ini ada simbol kepala tengkorak di sini ya. Ini berarti adalah sesuatu yang toksik ataupun yang beracun ya. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya toksit ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut dan kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, ingestion ataupun kontak dengan kulit. Jadi suatu bahan jika dikatakan kategorikan beracun jika mempunyai ataupun memenuhi kriteria-kriteria berikut di bawah ini ya. Ini secara kimia ya. Ada LD15 dermal, kemudian frase R untuk bahan beracun, R23 dan lain-lain. Ini adalah istilah-istilah untuk kondisi kimia. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan adalah kalau apabila melihat gambar seperti ini, tengkorak yang warnanya cerah begini, gambar tengkorak ataupun label, tindakan jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit ya. Ini timbul seperti ini. Kemudian yang label yang ketujuh ini agak kecerahannya agak apa ya, agak mudah ya, agak lebih mudah ya. Tadi ini agak jelas, gambar tengkorak ini adalah very toxic atau sangat beracun. Jadi bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya very toxic ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut ataupun kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi yang sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut ataupun kontak dengan kulit ya. Jadi bagaimana tindakan pencegahannya yang harus kita lakukan adalah hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. Terus kita lihat ada simbol seperti ini lagi yang ke-8, simbol irritan ya. Bahan dan formulasi dan kondisi irritan adalah tidak korosif tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput dinding. Jadi tindakan hindari kontak langsung dengan kulit. Yang berikutnya simbol ke-9 oxidation. Nah, ini bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidation biasanya tidak mudah terbakar, tapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan yang sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Nah, dalam hal mereka adalah bahan anorganik seperti garam, sulfite dengan sifat pengoksida kuat dan oksida. Jadi ini bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik, bahan reduksi dan PN. Jadi bagaimana tindakan kita? Hindarkan dari panas dan reduktor ya. Baik, kita lihat berikutnya lagi. Ini ada simbol yang ke-10 korosif ya. Jadi bahan dan formulasi dengan notasi korosif ini adalah sangat merusak jaringan hidup, dan jika suatu bahan merusak kesehatan kulit hewan baik yang uji atau sifatnya ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia daripada bahan uji ya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan dengan gambar seperti ini adalah
hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam, ya. Selanjutnya di gambar 11 ini adalah dangerous for the environment, artinya berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya, nah kalau ada simbol gambar seperti ini, ada gambar ikan mati, kemudian ada pohon-pohon hanya bercabang, tidak ada daun, berarti ini berbahaya bagi lingkungan, berbahaya bagi suatu ataupun beberapa komponen dalam lingkungan. Jadi bahan dan formulasi dengan notasi dangerous for environment adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih, baik itu air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Jadi tindakan yang mesti kita lakukan adalah tindakan kontak, hindari kontak ataupun bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Jadi contoh bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya itu tributil, timah klorida, tetrakrometan, dan petroleum, hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin. Serta ini ada beberapa simbol-simbol kimia, ya, HgNO3, kemudian Hg2Ci2 dan HgCI2. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang label-label ataupun tanda-tanda yang perlu kamu ketahui, baik itu bekerja di kapal ataupun suatu tempat. Ada tanda-tanda yang seperti sudah saya sampaikan tadi, agar berhati-hati dalam bekerja, dan ini merupakan simbol-simbol yang berbahaya dan bagaimana penanganan yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian saya yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Silakan simak, cermati, dan catat video pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebagaimana biasa buat ringkasan ataupun tugas yang kamu sampaikan kepada saya pada saat pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.